subscribe dulu ya untuk mendukung channel kami. Sekitar 2 abad sebelum Masehi hingga awal abad ke-5, Spanyol berada di bawah Imperium Romawi. Sejak tahun 406 Masehi, Spanyol dikuasai oleh bangsa Vandal, yaitu bangsa yang bermigrasi dari negeri asal mereka yang terletak di antara Sungai Oder dan Vistula. Penguasa daerah ini mendirikan kerajaan di provinsi wilayah Carthage. Kekuasaan Vandal ini kemudian diambil alih oleh orang-orang Gotik. Tak lama kemudian, dinasti Merovingian dari kerajaan Frank merebutnya dari orang-orang Gotik. Maka didirikanlah kerajaan Visigoth, yang wilayah itu dikenal dengan nama Vandalusia. Lalu orang Islam datang pada tahun 711 Masehi, yang kemudian sebutan Vandalusia diubah menjadi Andalusia atau Al-Andalus. Kehadiran orang-orang Islam di Spanyol merupakan awal munculnya Islam di benua Eropa, karena Spanyol merupakan pintu gerbang bagi benua tersebut. Ekspansi Islam ke benua Eropa bagian barat terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, dengan khalifah pada saat itu Al-Walid bin Abdul Malik. Pada saat itu panglima perangnya adalah Musa bin Nusair dan komandan lapangan adalah Tariq bin Ziyad. Keduanya merupakan tokoh penting atas masuknya Islam di Spanyol. Mereka berhasil menguasai wilayah Afrika Utara yang berbatasan dengan Eropa Barat, yang dibatasi hanya dengan Selat Gibraltar. Tidak lama kemudian, mereka menyeberang ke benua Eropa. Dari sinilah pembukaan Islam di benua Eropa bagian barat dimulai. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Pada masa Gubernur Musa ibnu Nusair, yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga berhasil menguasai daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu hingga menjadi provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun. Sebelum Islam menguasai Afrika Utara, dulunya daerah ini merupakan kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Setelah sepenuhnya Islam menguasai Afrika Utara, lalu Islam mulai melakukan ekspansi ke Eropa Barat melewati Selat Gibraltar. Dalam proses penaklukan Spanyol ini, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Yang pertama adalah Tariq ibnu Malik, yang merupakan perintis dan penyelidik keadaan di Spanyol. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan pasukan perang yang terdiri dari 500 orang yang diantaranya merupakan tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Julian waktu itu merupakan penguasa kerajaan Ceta yang sakit hati kepada Raja Rodrik di Visigoth karena Raja Rodrik memperkosa anaknya. Tariq ibnu Malik menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tariq dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk penyebaran Islam, maka Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol dengan 7.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq ibnu Ziyad. Tariq ibnu Ziyad yang paling dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan penaklukan yang lebih luas. Pasukannya terdiri dari sebagian orang suku barbar yang didukung Musa ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal dengan nama Jabal Torik. Dalam pertempuran di Bakah, Raja Rodrik dapat dikalahkan. Dari situlah seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu dapat dikuasai. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibnu Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol,
termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu pada tahun 717 Masehi, dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Prenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin dimulai pada permulaan abad ke-8 ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu dikarenakan adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya antara lain pada masa penaklukan Spanyol ini, kondisi sosial politik dan ekonomi Eropa Barat berada dalam keadaan yang menyedihkan. Begitu juga dengan adanya perebutan kekuasaan di antara elit pemerintahan Visigoth. Lalu adanya konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi di antara mereka. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Rodrik, raja terakhir yang dikalahkan Islam. Awal kehancuran Goth adalah ketika Raja Rodrik memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo. Sementara Witiza, yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo, diberhentikan begitu saja. Hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Rodrik yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan, diam-diam mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun faktor internalnya adalah adanya para pemimpin atau tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya yang kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana.